menurut Bapak nih, tahun depan ini gimana Pak bisnis? Itu disebut namanya prediction. Nah kan dia akan ceritakan. Nah itu. Baru kita bisa masuk ke personal. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonis Arif yang akan membahas seputar ilmu NLP dalam bisnis. Nah, teman-teman, pasti pernah kan gimana caranya kalau kita itu membangun networking yang luas gitu. Apakah ini lebih menguntungkan dalam bisnis, dan bagaimana peran NLP untuk memperkuat membangun hubungan tersebut. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya, apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke gini Coach, kalau misalkan kita di dalam bisnis ya Coach ya, pasti kan networking itu kan penting ya Coach. Nah, gimana sih NLP itu bisa memperkuat dalam membangun hubungan tersebut Coach? Oh banyak banget tuh. Jadi sebelumnya kita mungkin membahasnya bukan dari sudut itu dulu. Kita membahas adalah kenapa kita harus networking. Iya betul. Betul dong. Jadi kalau orang ditanya kenapa kita harus networking, karena apalagi nih ya, kalau dari istilah kami, kalau mama dari agama saya, kita semakin sering banget kita menyapa orang, bertemu orang dan sebagainya, kita banyak sahabat, dan ketika kita menghadapi masalah atau tantangan, ada banyak sahabat-sahabat yang bisa membantu kita. Begitu juga setahu saya di Muslim. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu, saya lupa apa, ustadz atau pengajar motivator dari Muslim pernah ngomong begini. Kalau Anda kurang rezeki, kurang dapat omset, kurang dapatin apapun, perbanyaklah silaturahmi. Pernah dengar kayak gitu ya? Nah, saya nggak tahu, mungkin ada ayatnya apa nggak, saya nggak tahu tuh. Jadi harus sering banyak silaturahmi. Kenapa? Karena semakin sering silaturahmi, peluang-peluang itu ada. Nah, kalau seandainya orang yang malas silaturahmi atau malas melakukan apa-apa, dia cuma tidur-tidur doang, berarti peluang bisnis ada nggak? Nggak ada. Kesempatan ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau ditanya, bener nggak sih kalau orang kita males nggak mau ngelakuin apa-apa, kita nggak dapat uang? Ya bener. Sebenarnya kan kata kuncinya kita menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan dan sebagainya, maka peluang-peluang bisnis menjadi ada. Nah, kebetulan istri saya itu juga kebetulan join dari satu buah komunitas bisnis. Ya, nah di komunitas bisnis itu juga adalah komunitas yang dimana para pengusaha saling bertemu satu sama lain. Atau istilahnya bernetworking satu sama lain. Dengan bernetworking tersebut, itu menjadi ada peluang kita bisa bertemu satu sama lain, sehingga kita bisa saling bersahabat. Betul nggak? Nah, jadi kayak gitu, saya bercontoh. Waktu kemarin kayak saya pergi ke Jogja, ke Magelang. Saya bertemu orang, ngobrol sama orang, bersahabat dengan orang lain. Saya ngelihat ada peluang bisnis, gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Oh, saya lihat, wih, ada peluang bisnis nih, gitu loh. Nah, itu contoh. Jadi, saya percaya semakin kita sering bernetwork, semakin membuat orang lain akan makin membuat kita jadi banyak teman. Masuk akal ya. Nah, bagaimana dengan teknik NLP supaya kita bisa bernetworking? Sebenarnya kata kunci networking itu kalau di dalam konsepnya, saya lupa apakah ini Dale Carnegie atau ini konsepnya siapa, saya lupa. Dia pernah mengajarkan, Les Giblin, dia mengajarkan konsep yang menarik. Konsepnya gini, gimana caranya? Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain itu cerita, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita cuma dengerin. Oh gitu, oh ya masa. Oh iya, terus. Tapi kita nggak ngomong. Berarti menunjukkan ketertarikan kita. Ketertarikan kita. Oh gitu, wah, saya tertarik nih, boleh saya belajar? Dia cerita terus tuh. Dan lucunya menurut beberapa penelitian, ketika kita akrab dengan orang lain, lucunya dia akan merasa happy sama kita. Jadi bukan kita yang banyak ngomong, tapi kita banyak mendengarkan. Apalagi kalau menggunakan pendekatannya active listening atau empathic listening.
Nah, itulah peluang NLP maju. Nah, kalau empati kita kasih tips aja ya. Iya. Nah, contoh, misal lagi ngobrol, Hmm. misalkan, oh iya nih, bisnis tuh tahun ini lagi agak kurang-kurang bagus. Oh iya Pak, serius Pak, bisnis agak kurang bagus Kak Pak. Wah, saya dengar kayak gini juga kelihatannya berat juga buat Bapak ya. Nah, itu ketika saya ngomong seperti itu, saya menunjukkan acknowledge atau paham bahwa dia punya problem itu. Ketika saya ngomong itu, apa yang bakal terjadi? Cerita. Orang itu kan cerita, iya nih. Oke. Terus nanti lucunya setelah selesai dia ngomong, ih kok enak ya ngobrol sama kamu, padahal kita nggak ngapa-ngapain kan, Iya. cuma dengerin. Mm-mm. Itu yang pertama. Oke, itu kalau misalkan empati listening tuh ibaratnya kita berempati, merasakan apa yang dia rasakan. Merasakan, gitu ya, Iya. sambil masuk, kayaknya berat juga ya Pak tahun ini. Dapat ya? Iya. Nah, kalau Anda perhatikan kemarin juga saya telepon orang lain, saya kan juga suka menambahkan bumbu kan. Iya. Wih, Bapak hebat banget ya. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya namanya QAS. Oke. Question, Answer, Support. Jadi ketika saya ngomong, Mm-mm. dia dia ngomong, dia jawab, saya tanya gitu, dia jawab, kemudian saya puji. Bukan kayak itu kemarin gitu? Iya, betul. Iya. Oke. Bahkan kamu perhatiin kan, orang yang nggak ketawa aja saya udah ketawa duluan kan. Mm-mm. Supaya abis itu, wih gila keren banget ya Pak. Gitu kan? Iya. Kenapa? Iya. Itulah proses percakapan yang disebut namanya active listening. Nah, teknik kedua setelah kita mendengarkan dengan baik, kita punya kemampuan untuk bukan bercerita tentang saya, tapi tentang Anda, gitu. Oke. Kalau misalkan ibaratnya kalau kita cerita diri kita sendiri ke orang lain, belum tentu orang lain itu akan tertarik ke kita. Betul. Jadi kita ngomong tuh, oh gitu ya Pak, oh gitu, oh ya. Nah, ada rumus yang menarik. Rumus yang bisa kita pakai, ada rumus yang pertama yang sering pakai adalah point of view. Oke, gimana tuh, Nah, Coach? kalau point of view, saya minta pendapat, minta pandangan. Berarti nggak kemarin saya ngomong, Pak, kalau menurut Bapak nih, apa ya penyebab? Ya, benar nggak saya nanya itu Iya. kemarin? Itu, saya kan nggak penting jawabannya. Hmm. Paham mas saya? Saya nggak penting jawabannya. Yang penting adalah dia cerita. Dia mendadak menjadi kayak orang paling pintar kan? Iya. Iya, bener. Benar kan? Iya. Sampai sini masuk akal? Iya. Ya. Terus saya bisa juga nanya. Juga misalkan saya mau ngobrol lebih lanjut, saya bisa ngomong. Menurut Bapak nih, tahun depan ini gimana Pak bisnis? Itu disebut namanya prediction. Nah kan dia akan cerita kan? Nah itu. Baru kita bisa masuk ke personal. Ya kan? Tapi apakah personal? Nggak perlu, cuman kita mau dengerin orang saja. Dan kira-kira kalau saya paling suka, kalau bernetworking, paling suka adalah saya bisa bantu bisnis mereka apa? Kalau di komunitas bisnis istri saya, namanya BNI, Business Network International. Dia konsepnya sederhana. Dia konsep yang paling saya suka adalah givers gain. Apa itu? Kira-kira saya bisa bantu apa kepada kamu? Bukan kamu bisa bantu apa ke saya. Enggak. Tapi apa yang saya bisa bantu kepada kamu. Itu givers gain. Jadi, akibatnya karena saya sering memberi terus, lama-lama yang terjadi. Dia jadi nggak enak kan? Itulah bernetwork. Nah, makanya kalau kita bernetwork, kayak saya contoh nih. Ya kan, contoh nih. Saya lagi nggak ada satu project nih. Lagi belum ada project nih. Iya. Ini saya yakin ya, dalam waktu mungkin 2-3 hari atau minggu depan, saya udah mulai telepon beberapa orang. Saya akan telepon nih. Tapi pertanyaannya, ngobrol apa coach? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya kan? Iya. Nah, saya akan telepon nanya, kabarnya gimana? Oh iya, ada gini. Oh iya, oh gitu ya. Oh, kayaknya lagi sibuk banget nih, sibuk apa nih? Dia cerita. Saya nggak perlu jualan apapun, saya cuma lagi ngajak ngobrol aja. Atau saya bisa pergi ngajakin ngopi saja. Seorang kayak gitu tuh. Nah kayak gitu ya, bernetwork. Jadi artinya kayak gitu. Ini contoh bukti apa? Lah ini tadi person yang konteks saya siapa? Karena orang penting nih kan? Iya. Lah kok lucu dia menceritakan tentang masalah hidupnya dia? Iya. Nah kan aneh kan? Lu aneh kan? Iya. Oke. Nah, tadi sih sempat ini ya coach ya. Dan kalau kamu tahu, nih sebentar, Iya. saya bocorin gitu, tapi saya nggak mau cerita tentang apa. Oke. Nah, lucunya saya ngomong apa?
mending telepon-teleponan bingung ngejawabnya, memahami masalah. Sebenarnya tujuan saya adalah saya memahami pertanyaannya. Tapi dengan telepon-teleponan kan bukan kita jadi lebih akrab. Betul. Mungkin- Ekspresinya lebih kelihatan. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau cuman via chatting, namanya saya bukan sahabat. Iya, kayak lewat media kayak monoton gitu aja. Monoton. Karena bersahabat bilang, udah gue telepon aja biar ngobrol, biar clear ya maksudnya apa, gue nggak paham nih. Jadi konsep di saya adalah kita memberi apa dulu. Kita memberi apa? Mereka butuh apa? Kita beri. Mereka butuh apa? Gua beri lagi. Lu butuh apa? Gua kasih lagi. Itulah kunci networking. Bukan kita ngejar omset. Omset itu akan datang dengan sendirinya. Asalkan silaturahminya terjaga. Silaturahmi terjaga dan terjalin. kita memberi sesuatu. Oh. Jangan kayak gini. Gua nggak pernah ketemu orang, Mm-mm. udah lama, gue datang ketemu temen, gue pinjam duit. Bener gak? Iya gitu kata kuncinya. Jadi makanya balik lagi kalau buat saya percaya order atau bisnis atau apapun itu terjadi karena hasil maintain. Karena tetap menjaga tali silaturahmi lah. Betul, tepat. Kita akan memperlancar bisnis. Betul, tepat. Kebayang? Iya, kebayang. Wah, menarik banget ya teman-teman. Bahkan saya sendiri aja yang ngobrol sama Coach Arif tuh sampai baru ngeh, oh iya ternyata gini, oh iya ternyata Ya apalagi udah ngeliat sendiri apa yang saya lakukan kan. Iya. Dan efeknya tuh benar-benar kerasa banget sampai merinding rasanya. Nah tapi kalau boleh jujur mungkin saya tambahin satu sih. Ini kan yang lebih paham kan kamu ya. Artinya kan kalau di kamera kan kesannya bisa aja settingan ya. Iya. Bener ya? Tapi kalau Mama boleh jujur kalau ditanya, saya apakah kalau Papa tidak di depan customer, apakah saya bisa sumringah itu? Enggak. Enggak ya? Bener kan? Bener. Ya cenderung ya biasa aja. Iya. Betul kan? Tapi ketika saya di depan customer atau siapapun yang mau saya prospek, saya berubah kan? Iya. Kayak apa ya? Kayak mungkin kayak dua manusia yang berbeda ya? Kayak Atau enggak? topeng. Bener ya? Betul gitu kan? Iya. Nah, jadi maksudnya artinya pengertiannya pada saat kita berhadapan dengan siapa, kita bisa berubah. Tapi berhadapan dengan siapa kita berubah. Gitu ya. Pada saat itulah mungkin kita bisa memberi sesuatu, membantu apa. Jadi ini artinya bukan maksudnya pengertiannya, oh memang karena Coach Arifnya aja orang yang sumringah. Tidak, ini saksinya. Tidak. Tidak ya kan? Ini saksinya. Benar, di Benar ya? balik layar beda. Beda. Nah, mungkin segitu dulu nih teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau bahkan mau konsultasi pun boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.